Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pembimas DKI Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Harapan Nainggolan. Shalom. Shalom. Saya yakin Bapak Ibu lebih semangat. Ya, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Sinode Gereja Pelayanan Kristen CMC, Pak Pendeta Dr. Gunadi Gunawan dan seluruh jajaran keluarga besar CMC dimanapun berada di seluruh pelosok negeri Indonesia yang hari ini boleh memfasilitasi kita boleh bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa dan negara. Makasih juga Pastor Fendi selaku gembala JKI di tempat ini yang memungkinkan saya kali kedua singgah di gereja ini untuk merasakan kehangatan perjumpaan yang sangat memberdayakan. Slide yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa hari ini? Pertama adalah karena kekristenan kita itu sudah bertumbuh bersama dengan negeri ini. Jadi ketika Indonesia merdeka, itu di dalamnya ada umat Kristen. Itu poin pertama. Dan tentu kalau kita punya pemahaman bahwa kekristenan tidak bisa dilepaskan dari Indonesia ketika dia berdiri, maka kita juga punya tanggung jawab untuk bangsa ini, untuk merawat, untuk menjaga keberlangsungan bangsa. Tentu yang pertama adalah dalam bentuk doa, baik secara personal maupun secara komunal. Secara personal bisa kita lakukan di rumah, tapi hari ini CMC memfasilitasi kita, termasuk JKI yang punya tempat di tempat ini, memfasilitasi kita supaya kita juga bisa berdoa secara bersama-sama. Next. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, next, slide selanjutnya. Hari ini kita tidak sedang memilih untuk hadir dan berdoa. Tapi kita tahu bahwa kita butuh berdoa. Dan Indonesia itu butuh doa. Ya. Jadi waktu kita datang ke tempat ini, itu bukan hanya sekedar karena kita memilih untuk hadir dan berdoa, tapi karena kita tahu kita butuh berdoa. Dan Indonesia itu butuh doa kita semua. Supaya keberlangsungan negara tetap berjalan. Next. Maka kenapa kita harus berdoa? Tadi Pak Pendeta Gunadi memberikan gambaran betapa pentingnya juga kita melihat kondisi hari ini. Tapi saya mengajak kita untuk melihat dari perspektif doa. Ternyata doa itu bukan untuk memberitahu Tuhan sesuatu yang baru. Kita berdoa karena kita mengasihi dan kita ingin terlibat dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk Indonesia adalah apa? Kesejahteraan, kemakmuran untuk Indonesia. Ya, keamanan, kedamaian. Dan karena itu kita perlu terlibat di dalamnya. Supaya tadi merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu bisa terwujud. Itu rencana Tuhan untuk Indonesia. Next. Kalau doa itu sudah menyentuh relung hati kita, maka kita akan punya kecenderungan untuk bangkit dan kita tidak sampai hati jika kita hanya bangkit seorang diri. Jadi kalau doa itu kita pahami, menyentuh relung hati kita masing-masing, pasti kita punya kecenderungan untuk bangkit. Dan bangkitnya nggak mau sendirian. Itulah hari ini Indonesia berdoa. Di seluruh penjuru tempat di Indonesia hari ini Indonesia berdoa. Tadi saya diminta untuk hadir juga di Cirebon. Saya bilang gimana saya bagi diri saya. Saya harus di Cirebon. Sementara Pak Gun sudah minta saya jauh-jauh hari untuk hadir di tempat ini. Jadi saya bilang sama mereka, dimanapun kita berdoa, yang penting tujuannya sama. Kita doakan Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Next. Maka untuk membuat bangsa-bangsa berlutut, kita harus berlutut terlebih dahulu. Karena semakin sering seseorang berlutut di hadapan Tuhan, semakin tegak seseorang berdiri di hadapan manusia. Jadi untuk membawa bangsa Indonesia yang berdiri tegak itu, kita semua juga harus sering berlutut di hadapan Tuhan. Supaya kita sanggup berdiri dengan tegak. Next. Maka lanjut, kenapa kita perlu sering berlutut? Karena pribadi yang bangkit tidak pernah menolak proses dan tidak akan pernah berhenti berdoa. Hari ini momentumnya. Tapi bukan berarti setelah ini Bapak Ibu kita semua nggak berdoa lagi untuk Indonesia. Kita tetap berdoa untuk Indonesia. Sambil terus percaya bahwa kita menjadi promotor
kebangkitan bagi sesama. Lalu apa yang harus kita ingat? Next, ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara ini, kita diingatkan, doa itu menyenangkan telinga Tuhan. Doa itu meluluhkan hati Tuhan. Doa itu membuka hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak satu jiwa yang berdoa. Jadi seberapapun kita yang hadir hari ini berdoa, sama-samalah kita ingat, tidak ada satu jiwa pun yang ditolak oleh Tuhan manakala kita berdoa kepadanya. Next. Pesan saya buat kita semua, berdoalah seolah-olah segala sesuatunya bergantung pada Tuhan. Tapi berlakulah seolah-olah segala sesuatunya bergantung pada seseorang. Ya, jadi ada sesuatu yang bergantung sama Tuhan, tapi ada juga yang bergantung sama kita. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan juga butuh respon dari kita semua. Next. Ketika kita berdoa, lebih baik membiarkan hati kita tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Ya, banyak orang berdoa tapi nggak pakai hati. Soal nggak punya hati nggak mungkin, semuanya punya hati kok. Tapi banyak doanya nggak pakai hati. Karena itu lebih baik kata-kata, lebih baik hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Karena next, sejatinya doa memang tidak mengubah Tuhan, tapi doa mengubahkan dia yang berdoa. Ketika kita berdoa untuk Indonesia, bukan hanya sekedar Indonesia yang diubah, tapi masyarakatnya pun diubah. Bukan lagi rakus, bukan lagi ego sektoral, bukan lagi merampas barbar dan sebagainya, tidak. Tapi doa itu mengubah kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi untuk Indonesia ini. Ya. Lalu berikut, terakhir, doa tidak membuat iman bekerja. Tetapi imanlah yang membuat doa menjadi bekerja. Jadi karena itu saya mengajak kita semua yang hadir sore hari ini, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Doakan bangsa dan negara, doakan para pemimpin, doakan pemerintah, doakan negara, doakan seluruh stakeholder yang ada. Supaya tadi angka pengangguran, angka kemiskinan, angka kriminalitas, itu di Indonesia semakin menurun. Bahkan kalau boleh tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang peka untuk bangsa dan negara. Selamat berdoa, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan doa kita seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.